Di dunia game strategi kan, isinya kesatria gagah, gajah perang yang serem-serem, tapi ada loh satu prajurit, sederhana banget, yang sering kita lupain. Nah, hari ini kita bakal bongkar cerita pahlawan yang mungkin nggak kalian sangka, Spearman dari Age of Empires 2. Coba deh pikirin ini, gimana ceritanya unit ini bisa kalah lawan villager tapi justru jadi kunci kemenangan? Aneh kan? Seorang prajurit profesional loh, kalah satu lawan satu sama pekerja desa. Tapi di sisi lain, justru pasukan inilah yang bisa ngalahin unit-unit paling kuat di game. Nah, paradoks inilah yang bikin Spearman itu spesial banget. Oke, untuk bisa benar-benar kenal sama pahlawan kita ini, kita harus mulai dari akarnya. Dari statusnya yang paling, dasar banget. Dia ini sering dianggap unit rendahan, atau kalau di game ini istilahnya trash unit alias unit sampah. Jadi apa sih unit sampah itu? Gampangnya gini, ini unit militer yang bikinnya nggak butuh emas. Emas kan sumber daya paling berharga di game ini. Jadi bayangin, pas di akhir-akhir game, emas udah mulai kering, nah, Anda tetap bisa nge-spam unit ini terus-terusan. Murah meriah, siap dikorbanin, dan jadi andalan banget buat perang jangka panjang. Dan ini nih, fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala. Spearman biasa itu bakal kalah loh, satu lawan satu sama villager yang udah di-upgrade pakai loom. Iya, beneran. Prajurit terlatih kalah sama petani. Ini nunjukin betapa lemahnya dia di awal-awal game. Coba kita lihat angkanya. Biayanya emang murah banget, cuma makanan sama kayu. Tapi, lihat deh nyawanya, cuma 45. Serangannya cuma 3. Dan yang paling parah, armornya 0. 0 besar, nggak ada perlindungan sama sekali. Ya, kalau lihat data begini doang, gampang banget kan buat nganggep remeh unit ini? Tapi, di balik semua angka-angka yang kelihatan menyedihkan itu, Spearman ini diciptain buat satu tujuan. Satu tujuan yang sangat spesifik dan mulia. Sebuah tugas yang bisa ngubah dia dari prajurit lemah jadi pembunuh raksasa. Ingat kan, tadi serangan dasarnya cuma 3. Angka kecil ini nih yang sering bikin orang salah paham soal kekuatan dia yang sebenarnya. Nah, ini dia rahasianya. Dia punya bonus damage plus 15 khusus buat ngelawan kavaleri. Jadi serangan yang tadinya cuma 3, tiba-tiba jadi 18 pas ketemu musuh bubuyutannya. Ini nih superpowernya dia. Jadi kuncinya itu ada di spesialisasi. Spearman ini kayak antivirus buat unit-unit mahal dan kuat di game. Pasukan kuda, gajah perang, bahkan unta, semuanya bakal mikir 2 kali kalau mau nyerang gerombolan Spearman yang harganya murah ini. Oke, walaupun punya satu superpower, bukan berarti dia nggak terkalahkan ya. Biar bisa pakai dia secara efektif, kita juga harus tahu apa aja kelemahannya. Perannya itu persis kayak main gunting batu kertas. Dia itu gunting yang jago banget motong kertas, yaitu kavaleri, tapi dia bakal hancur kalau ketemu batu alias infanteri lain, dan pastinya nggak berdaya kalau ditembakin dari jauh sama pemanah. Kelemahan taktisnya juga jelas banget. 1, dia lambat, jadi nggak bisa dipakai buat nyerang dadakan. 2, nggak punya serangan jarak jauh. 3, tanpa armor dia gampang banget mati. Intinya dia ini unit pertahanan murni yang justru butuh perlindungan. Nah, kayak pahlawan di cerita-cerita, Spearman ini nggak selamanya lemah kok. Lewat sedikit investasi dan latihan, dia bisa berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih sangar. Prosesnya gini, pertama, kita latih Spearman biasa di Feudal Age. Nanti, pas masuk Castle Age, kita bisa keluarin sedikit modal buat upgrade dia jadi Pigman. Nah, Pigman ini versi yang lebih kuat, lebih tebal, dan pastinya lebih mematikan. Dan upgrade-nya nggak cuma itu. Ada teknologi dari Blacksmith buat nambahin armor sama serangannya. Terus ada reset Squires biar dia lari lebih cepat. Plus Conscription biar produksinya makin ngebut. Setiap upgrade kecil kayak gini tuh ngaruh banget loh di pertempuran. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Cerita Spearman jadi jauh lebih menarik kalau kita lihat dari sisi peradabannya. Soalnya, tiap peradaban itu ngasih rasa yang beda-beda ke prajurit sederhana ini. Dan ini salah satu hal jenius dari desain Age of Empires 2. Unit yang sama tapi rasanya bisa beda banget. Spearman itu bukan cuma Spearman. Dia bisa jadi Spearman-nya Viking yang badannya lebih tebal atau Spearman-nya Jepang yang nusuknya lebih cepat. Coba lihat deh bedanya. Contohnya, Spearman Viking itu punya nyawa 20% lebih banyak. Kelihatannya mungkin nggak seberapa ya, tapi pas lagi perang besar-besaran, tambahan nyawa segitu tuh bisa jadi penentu kalah menangnya. Dan variasinya tuh banyak banget. Punya Byzantium? Lebih murah 25%, jadi gampang buat di-spam. Punya Jepang? Nusuknya 33% lebih cepat, kavaleri lewat langsung habis. Punya Goth? Bisa lebih murah lagi. Tiap bonus ini benar-benar ngubah cara main kita dengan unit yang sama.
Jadi, setelah ngikutin perjalanannya dari unit sampah sampai jadi spesialis yang macem-macem, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari si Spearman ini? Jawabannya ternyata ada di desainnya yang sederhana banget. Ada kutipan keren dari manual game aslinya yang nyambungin ini semua ke sejarah. Ternyata, peran Spearman di game itu ngambil inspirasi langsung dari taktik dunia nyata. Dulu, barisan prajurit tombak emang jadi cara paling efektif dan murah buat ngelawan pasukan kavaleri yang super mahal. Nah, ini dia intinya. Spearman itu nggak didesain buat jadi unit super serba bisa. Justru kelemahannya yang jelas dan kekuatan yang super spesifik itu yang bikin desainnya brilian. Dia ngajarin kita soal konsep kontur unit dan jadi salah satu tiang penyeimbang buat keseluruhan game. Jadi, lain kali kalau Anda lihat sesuatu yang kelihatannya sederhana, coba deh perhatiin lagi lebih dalam. Entah itu di game, teknologi, atau bahkan di kehidupan kita sehari-hari, seringkali desain yang paling elegan itu justru yang nyembunyiin kejeniusan di balik hal-hal simpel. Kira-kira ada contoh lain nggak yang kepikiran sama kalian?